Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana li'ibadihil mu'minin wa ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirah lit-ta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan illallah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa rasulika Muhammad wa ala jami'i ashabihi wa alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airillah wa innaha min taqwal qulub. Alhamdulillah, segala puja hanyalah bagi Allah, Zat yang memiliki puja dan puji. Manusia siapapun dia, apapun jabatannya, posisinya, sebenarnya tidak boleh mengambil alih hak Allah. Selawat dan doa kita mohon kiranya Allah berkenan mencurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi bahagian dari umat Muhammad. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, tahun 628 Masehi dalam sejarah Islam disebut dengan tahun diplomatik Islam. Tahun di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim wakil-wakil, duta-duta, surat-surat dan berbagai perwakilan lainnya kepada raja-raja, kisra-kisra, kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Sehingga dalam sejarah Islam disebut dengan tahun diplomatik Islam. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena sebelumnya sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang memberi kesempatan kepada umat Islam dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenahi internal Islam. Setelah sebelumnya kerja hanyalah menghadapi kaum kafir Quraisy Makkah. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah terbuka kesempatan untuk Nabi berkirim wakil, berkirim duta, berkirim surat kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Salah satu surat yang dikirim adalah surat yang dikirimkan kepada Raja Muqawqis di Mesir. Nabi menyertakan juga beberapa cenderamata. Dan Raja Muqawqis membalas juga dengan beberapa cenderamata. Ada seorang tabib, seorang dokter. Ada seorang wanita, Maria Al-Qibtiyah. Nanti tabib ini dijadikan tabib pribadi Nabi, dokter pribadi Nabi. Dan Maria Al-Qibtiyah nanti dikawini Nabi sehingga melahirkan seorang putra Nabi bernama Ibrahim bin Muhammad. Dalam sejarah kita baca bahwa Ibrahim bin Muhammad meninggal ketika kecil. Tapi Bapak Saudara, bertahun-tahun lamanya tabib itu mengabdi kepada Nabi. Ternyata dia menganggur sepanjang masa pengabdiannya. Apa sebab? Karena Nabi adalah pribadi yang senantiasa sehat walafiat. Kemudian lalu tabib ini bertanya kepada Nabi, Nabi, saya datang dari jauh dari Mesir, mengabdi kepadamu, tapi ternyata beberapa tahun terakhir saya tidak pernah bekerja, saya nganggur. Karena engkau senantiasa sehat. Apa gerangan rahasia sehingga engkau menjadi begitu sehat sehingga saya tidak bekerja sebagaimana mestinya? Lalu Nabi menjawab dengan sebuah hadis, Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua' wa iza akalna la nashbak. Tip kesehatan Nabi
Ada dua. La na'kulu hatta najua. Kata Nabi, kami kaum yang kami belum akan makan sebelum kami lapar. Lapar dulu, baru makan. Yang kedua, kalau kami makan, kami sudah berhenti makan sebelum kami benar-benar kenyang. Jadi, belum makan sebelum lapar, tapi sudah berhenti makan sebelum benar-benar kenyang. Akibatnya apa? Akibatnya Nabi sehat. Akibatnya apa? Akibatnya dokter pribadinya nganggur. Bapak, saudara, saya kira ini sesuatu yang perlu kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Kenapa yang kita alami hari-hari ini adalah tiada keluhan lain kecuali meningkatnya biaya pengobatan kita dan keluarga kita. Meningkatnya rekening pengobatan, dokter, rumah sakit, obat-obat, dan perawatan lainnya. Banyak sekali keluhan kita tentang sakit, sesuatu yang justru tidak pernah dialami oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu kata-kata bijak, kata hikmah, disebutkan bahwa al-ma'iddatu baitud da' wal himyatu ra'su kullud dawa. Perut besar itu adalah induk pusat segala macam penyakit. Wal himyatu, kemampuan untuk menahan di dalam mengatur makan, adalah induk segala pengobatan. Ada induk penyakit perut besar, tapi juga ada induk pengobatan kemampuan menahan diri. Saya kira dalam konteks itulah kita sekarang sedang berada. Dalam bulan suci Ramadan, di mana kita menunaikan ibadah puasa. Bapak-bapak, saudara, menurut ilmu kedokteran kita, menurut ilmu pengetahuan modern, ada beberapa alat-alat pencernaan yang akan dilewati oleh makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Dimulai dengan mulut, di situ ada gigi, lidah, kelenjar ludah, saraf pengecap, dengan banyak sekali enzim-enzim di dalam ludah. Ada kerongkongan, ada lambung, ada kelenjar pencernaan, ada getah lambung, HCl, enzim lipase, ada usus halus yang panjangnya 6,5 meter, ada usus 12 jari, yang panjangnya memang 12 jari, ada usus kosong, ada usus penyerapan, dan terakhir usus besar. Ini organ-organ pencernaan yang dilewati oleh makanan yang kita makan. Menurut ilmu kedokteran, setiap makanan kita makan, setiap minum kita minum, tidak kurang dari 8 jam lamanya. Mulai dari mulut sampai dengan usus besar, 8 jam lamanya. Kalau begitu, kalau kita makan di pagi hari jam 7, makanan itu baru sampai di ujung jalan sekitar jam 3 sore. Jam 7 pagi, makanan itu baru sampai di ujungnya jam 3 sore. Tapi apa yang kita lakukan 11 bulan lamanya? Kita makan jam 7 pagi, kita datang ke kantor, jam 9 kita sudah disuguhi lagi roti, goreng pisang, segelas air di kantor kita. Jam 12 mungkin datang lagi tamu, kita disuguhi lagi makanan. Jam 1 kita udah makan siang. Padahal makan pagi kita belum sampai di ujung jalan. Bapak saudara, organ pencernaan kita, saluran pencernaan kita adalah jalur satu arah yang hanya dapat dilewati dan tidak dapat mendahului. Jadi artinya kalau makanan pertama belum sampai di ujung jalan kita sudah makan lagi, itu artinya kita mendesak makanan yang pertama kita makan. Jadi kalau misalnya tiada hari tanpa sakit, saya kira karena pengalaman kita selama ini 11 bulan lamanya, tidak pernah menjalankan
pola makan ala Nabi ini. Nabi mengatakan kami belum akan makan sebelum lapar dan kami sudah berhenti makan sebelum kami benar-benar kenyang. Kalau kita tidak, asal ada waktu kita makan, tiada berhenti untuk makan. Oleh karenanya, sejalan dengan itu, peningkatan penyakit kita dari waktu ke waktu, baik pribadi atau masyarakat, meningkat secara luar biasa. Ada banyak penyakit-penyakit baru yang kemarin belum ditemukan, sekarang ditemukan. Kenapa? Karena gaya makan yang tidak terkendali seperti ini. Surat Al-A'raf ayat 31 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kita bukan dilarang makan. Kita bukan tidak boleh minum. Makanlah. Minumlah. Yang tidak boleh itu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Ada 3 cara di dalam menjelaskan tentang wala tusrifu. Yang pertama, wala tusrifu dalam jumlah makanan yang kita makan. Wala tusrifu dalam kadar makanan. Yang kedua, wala tusrifu dalam frekuensi makan. Yang ketiga, wala tusrifu dalam kecepatan makan. Speed. Bapak, Saudara, makan kita memang kadang-kadang tidak terkendali. Jumlahnya, keseringannya, dan kecepatannya. Oleh karenanya, kalau kita hari ini banyak sekali yang penyakit yang bermula di perut, saya kira sebenarnya kita dapat mengembalikannya kepada cara makan Nabi, cara makan Islam. Yakni kita mengendalikan dalam jumlahnya, mengendalikan dalam frekuensinya, dan mengendalikan di dalam kecepatannya. Menurut WHO, sehat itu ada 3. Dan ini ada kaitan dengan puasa kita. Ada sehat secara jasmani, ada sehat secara rohani, dan sehat secara sosial. Dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa puasa dapat menyembuhkan 56 penyakit. 56 penyakit. Misalnya saja bahwa puasa itu memberi kesempatan istirahat, jeda kepada organ-organ pencernaan yang tadi kita sampaikan. Puasa membebaskan tubuh dari racun, kotoran, ampas, sisa-sisa makanan kita. Yang tidak terjadi kalau kita tidak berpuasa. Berpuasa dapat meremajakan sel-sel tubuh kita. Membuang sel-sel mati dan meremajakan sel-sel tubuh kita. Berpuasa membunuh bakteri, virus, dan sel-sel yang mengganggu tubuh kita. Saya kira dengan berpuasa ini umat Islam relatif lebih imun terhadap COVID berbanding mereka yang tidak berpuasa. Yang paling hebat adalah bahwa dalam berpuasa tubuh kita dapat menyerap sampai 85% apa yang kita makan. Sedangkan di luar puasa yang kita serap hanyalah 35% saja. Yang lainnya terbuang sayang. Jadi dengan berpuasa sebenarnya ada banyak efek di dalam ilmu kesehatan modern. Belum lagi kalau kita berbicara efek puasa di dalam kesehatan rohani. Orang-orang berpuasa diharapkan tidak marah, tidak iri, tidak dengki, tidak busuk hati, tidak cemburu melihat saudara-saudara yang lain. Inilah sehat secara rohani. Sehat secara sosial. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kita sering melihat ada kata-kata karangan bunga, ikut berduka cita atas kematiannya. Sekarang kalau orang lapar, kalau ada saudara kita yang lapar, bagaimana caranya kita memberikan perhatian, empati kepada mereka? Bisakah kita ganti dengan kartu ucapan ikut merasa lapar? Tidak bisa. Hanya puasa yang menyelesaikan itu.
Hanya puasa yang bisa menyelesaikan, karena puasa memindahkan rasa lapar dari perut orang saudaranya kepada perutnya sendiri. Bukan sekedar mengucapkan ikut berduka karena Anda lapar. Rasa lapar tidak bisa digantikan dengan 1000 kartu. Rasa lapar hanya bisa dengan memindahkan rasa lapar mereka ke perut kita sendiri. Dan itu hanya bisa diwakili dengan berpuasa. Oleh karenanya kita sangat beruntung, umat Islam sangat beruntung diberikan oleh Allah 1 bulan di dalam 12 bulan untuk kita diperintahkan untuk berpuasa. Ada banyak efek ke pribadi secara jasmani, secara rohani, dan kepada sosial masyarakat yang tidak pernah ditemukan dalam bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah puasa sepanjang bulan ini, sepenuh Ramadan ini. Dan mudah-mudahan juga Tuhan berkenan untuk memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.